kita semua orang yang suci. Tapi karena Allah menutupi dosa-dosa kita. Sebagaimana Allah menutupi dosa-dosa kita di dunia, kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah kelak mengampuni dosa-dosa kita pada hari kiamat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisikkan keburukan. Ana seringkali berperang dengan keinginan jiwa. Bisikan-bisikan jiwa yang didorong oleh nafsu iblis. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita nggak akan selamat dari kejahatan jiwa kita. Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratum bisu. Jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan amal kita. Yang terkadang membawa naas dan sial dalam kehidupan ini. Menjadikan rumah tangga hancur. Menjadikan anak-anak tidak berbakti. Membuat usaha bangkrut. Menjadikan hati sempit. Penuh dengan derita. Man yahdillah fala mudhillalah. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan sebaliknya yang disesatkan dalam kehidupan ini. Anda didatangkan ustaz, kiai, ulama, untuk berbagi hidayah. Tapi Allah tidak berkehendak dia akan tetap dalam kesesatan itu. Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Dia mengatakan, ya ibadi kulluhum dhal illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu tersesat. Semuanya. Kecuali orang yang aku kasih petunjuk. Fastahduni ahdikum. Maka mintalah kalian petunjuk kepadaku, aku akan kasih. Kita nggak boleh bosan mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Yang perlu kita hadirkan adalah bagaimana memaknai ihdinas siratal mustaqim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, para ayah, para bunda, para remaja yang mungkin sebentar lagi mau menikah atau yang sudah menikah tapi belum menjadi ayah dan bunda. Malam hari ini tanggal berapa kita jamaah? Tanggal 2 jamaah. 2. 1 apa 2? Kenapa tanggal 2? Ya karena begitu penanggalannya. 2 Rajab. Karena semuanya pada jawab. Anda sebenarnya ada hadiah yang mau Anda bagikan. Cuma nggak tahu Anda mau kasihkan ke siapa. Jawaban antum semua benar. Tanggal 2. Yang pertanda nama antum. Berapa hari lagi kita puasa? Berapa? Ini yang ditanya satu, sekarang jawab yang lain. Jangan jawab, udah satu yang ditanya. Berapa? 1 hari lagi?
Astagfirullahaladzim. Puasa hari Sabtu. Hari Senin, sekarang hari apa? Puasa Ramadan. Nah, berapa hari lagi? 58 hari, kasih hadiahnya. Masya Allah. Sebenarnya dia tahu jawabannya. Cuma karena bingung aja. Ahibati fillah. Mau dibawa kemana anak kita? Itu yang akan kita bahas. Kita nih kalau belum jadi bapak, masih jadi anak. Tapi paling tidak antum bisa paham. Ayah antum mau bawa antum kemana? Tapi sebelum berbicara tentang hal itu, ana ingin mengingatkan tentang kedudukan anak dalam pandangan agama kita. Karena ada sebagian orang yang tidak ingin punya anak. Biasanya orang-orang yang tidak beriman. Buat dia anak itu beban. Apalagi kalau sang ibu juga bekerja. Akhirnya dia nggak bekerja cari duit aja. Allah sudah menyebutnya hamalat hukurhan wa wada'at hukurhan. Hamilnya itu terpaksa sakit, dia itu capek, menyulitkan dia. Maka di sebagian negeri itu jumlah anaknya lebih sedikit, jumlah yang lahir itu lebih sedikit daripada jumlah orang tua. Karena pada nggak mau punya anak. Yang pertama, anak ini adalah hibah, pemberian. Sehingga ada sebagian yang tidak dikasih. Sampai mati nggak punya anak. Sudah berusaha, udah capek, udah lelah, nggak punya anak. Seperti siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Ummul Mukminin, sampai mati nggak punya anak. Zainab bintu Jahsh, Anda lihat ada MT Zainab bintu Jahsh. Sampai meninggal dunia nggak punya anak. Padahal dia adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di surat Asy-Syura ayat 49-50 Allah mengatakan lillah mulkus samawati wal ard. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Yang sekarang sedang berkuasa, yang sekarang sedang menjadi raja, lagi engkau akan semuanya akan meninggalkan. Fir'aun sudah pergi. Namrud pergi. Nabi Sulaiman pun pergi. Meninggal dunia. Bung Karno mati. Pak Harto juga pergi. Supaya kita tahu. Lillah mulkus samawati wal ard. Milik Allah kerajaan langit dan bumi ini. Kalau hari ini ada yang merasa menjadi penguasa, maka yakinlah cepat atau lambat kekuasaan itu akan hilang dan pergi. Akan berganti orangnya, berganti orangnya sampai semuanya habis. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Sebagian orang Allah kasih hibah anak perempuan. Anaknya semua perempuan.
Miskin lagi, perempuan lagi keluar. Astagfirullah. Astagfirullah. Alhamdulillah. Sampai ada yang 9 anaknya semua perempuan. Mungkin caranya salah. Nggak pakai cara-caraan. Kadang tanya, antum kok bisa laki semua anaknya? Anak perempuan semua. Apa yang antum lakukan? Subhanallah. Apa yang antum lakukan? Itu Allah yang kasih. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan sebagian dikasih anak semuanya laki. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Tapi ada yang Allah mix anaknya. Campur. Sebagian laki, sebagian perempuan. Ingat, jenis manusia cuma 2. Laki, perempuan. Nggak ada jenis ketiga. Karena muncul sekarang jamaah, istilah bahasa Arabnya itu al-jins ats-tsalits. Jenis ketiga. Yang kalau lihat perempuan tidak tertarik. Lihat sapi tertarik. Na'udzubillah. Lihat laki tertarik. Astagfirullah. Allah sebutkan jenisnya ada 2. Dzukranan wa inatha. Wa yaj'alu man yasha' aqima. Sebagian orang Allah bikin mandul. Maka ketika antum menikah dengan seorang wanita, kemudian dia tidak bisa punya anak, antum jangan marah sama dia. Dia nggak punya kuasa apa-apa. Ya anak mau berbuat apa? Minta kepada Malikul Mulk. Dia yang bisa kasih. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah putus asa. Karena dia tahu anak ini hibah. Minta kepada Al-Wahhab. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin habli. Aku kasih hibah ya Allah. Aku minta hibah ya Allah. Apa hibah yang kau inginkan? Keturunan-keturunan yang soleh. Karena dia tahu. Dia nggak pernah nyalahkan istrinya. Mandul istrinya. Akhirnya Allah kasih. Maka ketahuilah bahwa anak itu hibah. Karena ada sebagian yang bertanya, Ustadz, anak ini bertahun-tahun Ustadz berusaha untuk punya anak, nggak punya anak Ustadz. Fulan berzina, hamil Ustadz. Nah, karena Allah mau kasih sebagai bentuk ujian dan cobaan buat dia. Bayangkan orang berzina, mana ada orang berzina yang kepingin punya anak? Allah kasih anak. Allah itu fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki dan dengan hikmah dan tujuan yang jelas. Baik. Yang kedua, anak ini perhiasan. Jadi kalau antum lihat kebun yang bagus sekali tapi nggak ada bunganya, hampa, seperti malam yang gelap gulita tanpa ada bintang-bintang yang menghiasinya. Antum punya rumah besar, luasnya 1 hektar. Istri 1, gak punya anak. Antum masuk rumah itu kayak masuk rumah hantu. Ini anak di mana? Nih rumahnya antum ini. Cuma nggak ada perhiasannya. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Kata Allah, harta
Dan anak-anak itu adalah zinatul hayatid dunya. Perhiasan kehidupan dunia. Bagaimana bahagianya orang tua ketika melihat anaknya pulang. Yang di pesantren, yang di sekolah. Kadangkala antum berbulan-bulan nggak pulang. Di sini boarding. Boarding nggak Al-Fursan ini? Full day. Kalau full day kayaknya nggak kangen orang tua sama antum. Sore datang lagi. Enggak lah, kangen insyaallah orang tua. Itu perhiasan. Sehingga kalau bicara perhiasan, orang cari perhiasan. Rumahnya dihiasin. Masjid aja dia hiasin. Mobilnya sampai ada tempat aksesoris mobil. Dimodifikasi macam-macam. Anak tuh seperti itu coba. Dia itu belahan jiwa. Sehingga orang tua tatkala melihat anaknya ada kebahagiaan tersendiri yang dia rasakan. Namun yang ketiga, anak itu fitnah. Jadi jangan terpedaya antum. Yang dikasih anak bangga. Iya. Kehidupan dunia ini salah satunya untuk berbangga-banggaan. Wa tafakhurum bainakum fil amwali wal aulad. Bangga aku punya ini, anakku gini. Oh anakku alhamdulillah. 5 ekor. Mana 5 ekor antum? Nggak ada. Orang mesti bangga anakku alhamdulillah fulan. Sekarang sudah hafal Al-Quranul Karim. Berapa juz? Alhamdulillah. Setengah juz. Alhamdulillah, bersyukur orang tua. Yang satu alhamdulillah, juara Olimpiade Matematika. Se-Bekasi. Masa ada se-Bekasi? Se-Indonesia. Se-Asia. Ada kebanggaan. Kau harus paham, anak itu fitnah. Di surat Taghabun ayat 15 Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anakmu itu fitnah. Cobaan. Sebagian orang tua jadi pelit gara-gara punya anak. Sebelum punya anak, Masya Allah dia suka bersedekah. Punya anak berhenti sedekahnya. Kenapa? Buat anak Ustaz. Nabung. Nanti anak kuliah atau apa. Nggak lagi sedekah. Anak itu membuat orang tuanya makan haram. Tidak sedikit orang tua yang akhirnya korupsi, mencuri. Kalau ditanya buat apa? Buat anak Ustaz. Buat beli susu anaknya. Kadang-kala kita melihat seorang ibu masuk ke supermarket ambil susu. Masukin tasnya. Buat siapa? Buat anaknya. Kata Nabi SAW, al-waladu mabkhalatun. Majbanatun. Mahzanatun majhalah. Anak tuh bikin orang tuanya jadi pelit. Bikin orang tuanya jadi pengecut. Nggak mau berangkat jihad. Kenapa anak-anak masih kecil? Sebagian perempuan nggak mau berangkat haji. Kenapa? Anaknya masih kecil. Nggak bisa dititipin anak. Masih kecil-kecil Ustaz. Insya Allah tahun depan berangkat haji. Tahun depan hamil lagi. Punya anak yang masih kecil lagi Ustaz. Kadang-kala jadi takut. Ninggalkan anak untuk berangkat haji. Karena buat wanita, jihad buat wanita itu apa? Haji. Tapi kadang-kala dia nggak berani berangkat haji. Sebelum punya anak nggak ada itu. Anak yang membuat dia akhirnya jadi nggak berani berangkat haji. Karena masih kecil. Padahal bisalah dititipkan kalau bisa dititipkan.
Mahzana, anak itu bikin orang tuanya sedih. Ya. Berapa banyak orang tua yang akhirnya hidupnya penuh dengan kegundahan gara-gara anaknya. Sebelum punya anak, dia kepingin punya anak. Dia pikir anak ini akan mendatangkan kebahagiaan. Subhanallah. Anaknya besar, dia urusan sama polisi gara-gara anaknya. Akhirnya setiap weekend dia mengunjungi anaknya di tahanan polisi. Takut orang lain tahu kalau anaknya di penjara. Itu fitnah. Majhalah, tadi bikin orang bertindak bodoh. Gara-gara anaknya. Maka anak ini kadangkala musuh buat orang tuanya. Yang awalnya pemberian, yang awalnya perhiasan, tapi bisa jadi musuh buat kalian. Di surat At-Taghabun, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya ada sebagian dari pasangan hidup kalian, dari anak-anak kalian yang merupakan musuh buat kalian. Anak jadi musuh buat orang tuanya. Fahdharuhum. Hati-hati sama mereka. Dan yang kelima, anak keempat. Yang keempat, anak ini amanah. Dan tanggung jawab yang Allah berikan kepada kalian. Orang tua yang punya anak, jangan sembarangan mendidik anaknya. Mau dibawa kemana anaknya itu, tolong disesuaikan dengan tujuan Allah kasih anak itu kepada kalian. Karena ada orang tua yang salah. Anak kasih pisau kepada fulan, kasih pisau ini, tolong bukakan durian. Ternyata buat nusuk saudaranya. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jaga. Itu amanah anak itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kata Nabi SAW, setiap kalian itu pemimpin. Dan akan ditanya apa yang dia pimpin. Seorang lelaki menikah, hati-hati. Antum jadi pemimpin sekarang. Pelajarin apa kewajiban antum sebagai pemimpin. Punya anak, pelajarin nih. Mau dibawa kemana anakmu ini sekarang? Engkau jadi komandan, nahkoda. Yang mengarahkan mereka. Dan anak-anak itu seperti lembaran putih. Kata Nabi SAW, Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi. Semua itu dilahirkan di atas fitrah. Tauhid. Di atas la ilaha illallah. Terus gimana dia kok bisa jadi Yahudi? Gimana kok ada yang Nasrani? Gimana kok ada yang Majusi? Orang tuanya. Lingkungannya. Yang tempat tinggal dia, di sana dia tinggal. Itu yang membentuk akhirnya jemaah. Bicara tujuan. Itu penting jemaah. Penting sekali karena tujuan ini yang memotivasi kita untuk bergerak. Kalau ada orang anak suruh, Fulan, antum siapa namanya? Bima, mana hadiahnya? Jauh banget hadiahnya, taruh sana antum. Keluarkan semuanya sini. Nah, kasihkan ke Bima. Nah, Bima. Kalau ana suruh antum. Bima, antum turun ke pinggir jalan, terus jalan lurus. Apa yang antum akan rasakan?
Ana nggak ngasih tahu tujuannya apa, yang penting antum jalan aja terus. Bingung. Bingung. Bingung, kenapa ana jalan ya? Mau balik tapi suruh jalan. Bingung. Tapi kalau ana sampaikan kepada Bima, pinggir jalan, terus jalan lurus, nanti belok kiri. Di sana ada taman besar. Ada orang-orang yang akan menyambutmu. Makan malam di sana kamu ya. Kira-kira Bima jalannya cepat enggak? Pas jalan. Imamnya assalamualaikum pertama diturun sudah Bima. Kenapa? Karena tahu dengan tujuan. Jelas tujuannya. Orang itu akan tergerak semangat karena punya tujuan yang jelas. Kebanyakan kita itu nggak jelas tujuannya. Yang menyebabkan kita malas beribadah, malas bekerja, malas ngajarin anak, lebih sibuk dengan gadgetnya. Sampai rumah sebagian orang tua, subhanallah, ngapain? Mojok sambil pegang HP. Anak nggak diurusin. Dipanggil-panggil sama istrinya, bang nanti tehnya dingin. Waduh. Kenapa dia tidak punya tujuan yang jelas? Sebenarnya semua orang itu punya tujuan yang jelas. Tapi tipu daya dunia terlalu besar. Yang menyebabkan sebagian orang salah jalan. Padahal tujuannya jelas. Antum mau kemana? Ana mau ke Jakarta Timur. Jelas antum. Naik mobil. Ada belok kiri Jakarta Timur. Tapi antum lurus terus. Ya ana mau kemana ana? Antum mau ke Cikampek. Astagfirullahaladzim. Apa penyebabnya? Karena dia nggak fokus tadi. Karena dia sedang menghayalkan sesuatu yang lain. Ahibati fillah. Ada 3 peran penting atau 4 peran penting dalam mendidik anak ini. Kalau antum punya tujuan yang jelas. Kita diciptakan tujuannya satu. Menjadi khalifah di muka bumi ini. Memakmurkan bumi ini. Mengabdi kepada ilahi. Itu tujuannya. Tadi imam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Kami kata Allah menawarkan amanah ini kepada siapa? Kepada langit yang 7 lapis. Kepada bumi yang 7 lapis. Kepada gunung-gunung yang menghujam di dalam bumi. Tapi ternyata langit, bumi, dan gunung-gunung itu angkat tangan. Nggak mau. Takut mereka. Tidak bisa menjalankan amanah ini. Fahamalahal insan. Manusia yang ngambil itu amanah. Kita jemaah. Ana dan antum. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu benar-benar makhluk yang sangat zalim dan sangat jahil. Itu kita. Maka kita perlu berpikir bagaimana nih membawa anak-anak kita. Kalau memang kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, ya sudah. Jangan sampai kita menzalimin diri kita, menzalimin anak kita. Akhirnya bersama anak masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tadi yang Anda sampaikan ada 3 peran penting atau 4 peran penting. Yang pertama adalah rumah. Yang kedua masjid. Yang ketiga madrasah.
Yang keempat, masyarakat atau lingkungan. Sebagian orang tua sejak sebelum menikah sudah beli rumah di lingkungan yang baik. Dari awal dia sudah. Ana mau beli tanah di sini. Kenapa? Alhamdulillah. Dekat sama masjid. Masyarakatnya sudah pada faham dengan agama. Padahal dia belum menikah. Tapi dia sudah punya cita-cita yang jelas. Karena tujuan ana jelas, Ustaz. Apa tujuan antum? Ana ingin bersama keluarga masuk surga. Anak-anak ana mau ajarin bagaimana dia kenal dengan Allah Jalla Jalaluh. Maka ana pilihkan rumah yang bagus. Lokasinya, bukan bentuknya. Karena sebagian orang beli rumah di lokasi yang salah. Ya nggak salah sih ya. Karena memang tujuan dia mungkin. Tetangganya nggak ada yang muslim. Semuanya non muslim. Katanya antum bawa anak antum ke surga kata dia. Terus gimana nih? Tiap pagi keluar tetangganya main anjing. Dia bawa kambing. Nggak pas gitu. Tapi itu terjadi. Itu terjadi. Bagaimana orang tua salah. Padahal tujuan dia, anak-anak rasa tujuan orang tua semua baiklah. Tapi karena dia salah pilih rumah. Salah pilih lingkungan. Sekolah. Anak antum mau dijadikan apa nantinya? Anak mau menjadikan anak-anak hamba Allah yang soleh. Karena negeri yang kacau itu bermula dari rumah tangga yang tidak jelas tujuan hidupnya. Yang tidak mendidik anak-anaknya untuk soleh. Akhirnya muncul begal-begal. Bahkan ada begal berdasi. Kenapa? Karena tinggal di lingkungan para begal berdasi semuanya. Ada begal tatoan. Karena lingkungannya seperti itu. Maka ingat, pilih sekolah yang jelas. Anak antum ini mau dibawa kemana? Insya Allah anak kepingin anak-anak ini Ustaz ya, hafal Quran lah paling enggak. Ya 3 juz lah Ustaz. Nggak kayak bapaknya. Bapaknya 3 surat soalnya Ustaz. Insya Allah. Alhamdulillah targetnya sudah beda. Kan dulu dia itu didikan yang lama. Nggak bisa disalahkan. Ada orang tua kita yang nggak bisa baca Quran. Ada. Ada kenapa? Karena dulu kakek kita mungkin juga tidak jelas tujuannya. Karena ada orang menyekolahkan anaknya. Tujuan antum menyekolahkan anak antum apa? Supaya dia nanti bisa kerja. Bisa hidup tidak merepotkan orang tua. Ada orang tua seperti itu ketika menyekolahkan anaknya. Nah ini sekolahnya bagus. Nah nanti lulus kamu langsung bekerja. Bahkan sebelum lulus pun sudah kontrak kerja. Ya sudah jadi seperti itu. Anaknya akan bekerja. Sehingga tidak sedikit anak yang ambisinya hanya dunia. Bahkan setelah bekerja lupa sama orang tuanya. Karena engkau yang mendidik anak itu hanya untuk dunia. Milihkan sekolah sudah jelas. Jamaah tidak semua harus jadi ustadz. Enggak. Tapi semua tujuannya harus jelas. Anaknya anak sekolah 3 juz. Nanti kau mau jadi insinyur, mau jadi dokter, mau jadi pengusaha. Nggak apa-apa. Yang penting Abah sudah kasih engkau modal nak. Abahmu nggak bisa ngaji nak. Kesian. Abah nggak ingin punya anak nggak bisa ngaji. Bahkan ada seorang pilot hafal Quran 30 juz. Pilot jemaah. Kalau lagi nyetir murojaah. Nggak masalah mau jadi pilot, silahkan. Tapi jelas dari awal aku mau menciptakan anak yang soleh, yang mengabdi kepada Allah, yang bermanfaat, berguna buat agama dan nusa bangsanya. Maka pilih sekolahan jelas. Mahal Ustaz, sekolah-sekolah yang bagus Ustaz.
Tergantung tujuan. Antum lihat ada orang menyekolahkan anaknya ke Australia. Ada ke Kanada. Ada seorang, Allahu Akbar. Anaknya disekolahkan ke Kanada. Anak tanya berapa biayanya. Teman cerita, ya sebulan 200 loh. 200 juta aja mah. Astagfirullahaladzim. Tapi dibayar sama orang tuanya. Dibayar. Karena hitungannya balik modal nanti ini. Iya aja mah. Ada orang tua yang mensekolahkan memang supaya anaknya nanti lulus balik modal. Dan buat para orang tua kalau punya anak perempuan, kadangkala dia melakukan itu kepada putrinya. Kejar karir terus. Ketika putrinya menikah, dapat suami yang kaya. Yang sudah bisa mencukupi hidupnya, tapi sama bapaknya nggak boleh berhenti kerja. Kenapa? Saya yang biayain kamu. Enak banget suami kamu. Nyuruh berhenti. Apa peran dia? Peran dia mengatakan gabiltu. Saya terima. Sehingga bapak nggak punya kuasa atas anaknya. Betul cuma. Seorang suami ketika mengatakan gabiltu selesai sudah kekuasaan orang tua. Otoritas orang tua putus. Loh itu kan anak-anak Ustaz kata dia. Ada mitsaqan ghalidha. Perjanjian yang dahsyat sekali yang diambil oleh suami itu. Atau diambil istri dari para suami. Maka di sini jamaah. Kemudian masjid. Peran masjid. Kalau antum tinggal di rumah yang jauh dari masjid. Azan nggak dengar. Tapi aman lingkungannya Ustaz. Aman dijaga satpam lah. Tujuannya apa antum? Anaknya mau dibawa kemana? Kita aja dengar azan belum tentu ke masjid ya mah. Aduh azan lagi astagfirullah. Kalau nggak dengar azan malah nggak wajib ke masjid karena tidak dengar azan. Masya Allah. Maka tolong perhatikan. Yang pertama al-bait, rumah. Anak itu pendidikan dimulai dari rumah, bukan dari sekolahan. Rumah itu dimulai dari memilih pasangan hidup. Jadi kalau bicara mendidik anak, anak mau dibawa kemana itu bermula dari memilih istri jemaah. Awalnya dari sana semua. Antum kepingin apa? Anak kepingin anak-anak yang putih Ustaz, yang mancung-mancung Ustaz. Oh ya, berarti cari ibu yang putih dan mancung. Keluar, iya sesuai dengan yang dia inginkan. Antum kepingin apa? Anak kepingin yang ya agak gelap sedikit lah Ustaz. Ya oke, cari yang ibunya gelap sedikit. Antum mau apa? Anak mau anak yang hafal Quran. Oh agak repot cari ibunya ini. Kenapa? Belum tentu mau sama antum soalnya. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul jemaah. Maka dari awal situ sudah antum tentukan. Mencari dengan seksama. Karena ketika anak itu lahir, peran utama itu adalah peran ibu. Dari sejak keluar, ditaruh di dada ibunya, disusui sama ibunya, ibunya membaca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Awal yang didengar anak itu surat Tabarak jamaah. Karena ibunya. Antum nggak salah pilih ibunya. Sambil masa ibunya anaknya digendong. Terus lantunan firman Allah itu dibacakan. Tujuan antum jelas. Kalau antum ingin anak antum jadi artis, ya cari artis. Awal keluar anaknya langsung
Langsung apa? Cuman nggak tahu. Anaknya diajak joget, goyang. Aduh, alhamdulillah. 3 tahun udah bisa goyang. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Karena tujuannya memang itu tuh dia. Waktu nikah itu tujuan dia. Cuma. Maka jangan salah pilih. Pendidikan pertama itu dari ibunya. Tahun-tahun pertama kedua itu bapak perannya nggak banyak. Bapak tuh perannya gendong sebentar. 2 menit, emaknya mana nih? Udah nggak tahan dia cari. Astagfirullahaladzim. Ibunya iya sini digendong sama ibunya. Allahu Akbar. Maka yang pertama untuk mendidik anak yang baru lahir. Jadi kalau mau bawa anak itu tadi fase pertama itu sebelum menikah. Itu fase panjang kajian sendiri itu. Kemudian fase kedua ketika lahir. Anak itu dibagi melewati beberapa fase kehidupan. Ada anak yang belum sekolah. Ada anak yang sudah masuk sekolah. Ada anak umur 7 tahun, 10 tahun. Ada anak umur 16 tahun. Azan jemaah. Belum? 2 menit lagi. Tapi ada anak kuliah nantinya. Setiap fase kehidupan itu ada cara tersendiri mendidik anaknya. Ana punya anak 6. Alhamdulillah. Itu ana merasakan. Sekarang anak-anak terbesar umur 15 tahun. 14 lah. Itu anak beda cara didiknya sama yang umur 7 tahun. Psikologinya udah lain. Kalau orang tua ini tidak memahami, dia akan samakan anak umur 15 sama anak umur 10 tahun. Dia marah-marahin, dia pukul. Anaknya takut. Ketika anaknya besar dimarahin sama orang tuanya, nggak pulang. Nggak pulang ke rumahnya. Bingung orang tuanya, kemana pulang? Nggak ada. Tapi kalau anak 10 tahun diusir sama orang tuanya, diam di depan pintu dia. Ayah, bukain pintu ayah. Nah, maka kita yang perlu belajar bagaimana mendidik itu jamaah. Tergantung tujuan kita. Ketika anak baru lahir yang mulailah 1 sampai 7 tahun lah ya. Itu yang perlu ditanamkan di diri anak itu adalah cinta dan kasih sayang. Tumbuhkan perasaan itu. Ini modal untuk menciptakan bumi dengan warna-warna yang indah, penuh cinta dan kasih. Dari sejak dia lahir. Udah masuk? Baik, fadhal azan dulu.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kalau antum melihat ada anak yang ketika besar pendendam, pendengki, susah memaafkan, biasanya itu pengaruh di masa susuan ibunya. Ada ibu yang menyusui anaknya, nggak peduli sama anak yang disusui. Nggak ada kontak mata sama anaknya. Nggak dilihat anaknya. Tahu-tahu anaknya udah lepas, dia pegang HP. Dilihat, oh belum selesai anaknya. Tapi seorang ibu yang mendidik anaknya digendong ya sambil dilihat anaknya, dielusin kepalanya. Dipijit kupingnya, dilihat, ya Allah anakku, ya Allah. Anak itu akan tumbuh besar mencintai orang dan dicintai orang biasanya. Kenapa? Ada transfer cinta dari orang tuanya. Gimana kalau anak-anak cuma dikasih susu botol? Yang tidak punya perasaan susu botol itu. Bisa nggak susu botol itu diisi cinta? Anak mau beli susu, antum berangkat ke toko yang ada cinta dan kasih sayang. Enggak ada. Kenapa? Hada dari sapi ada. Cintanya sapi yang transfer. Tolong orang tua. Kalau nggak mau nyusui anaknya, susukan kepada orang yang punya perasaan. Di sini antum melihat di masa Nabi SAW, Nabi itu yang nyusuin siapa? Halimah Sa'diyah. Bukan sapi. Tapi seorang ibu. Dan mendapatkan ASI. Walaupun bukan dari ibu kandungnya. Dan mereka milih. Gak semua orang disuruh nyusuin anaknya. Dipilih dari keluarga yang baik-baik. Karena anak ini bukan hanya minum susu. Tapi minum cinta dan kasih sayang dari orang tuanya. Apalagi kalau lagi nyusu bapaknya datang dikecup anaknya. Ibunya juga dikecup, ya Allah. Anak itu tambah kadang kali dikecup sama ayahnya. Dia lepas. Itu susu ibunya. Dia pandang ayahnya. Terus dia nyusu lagi. Ini jamaah. Jangan diremehkan. Nabi SAW suka mengecup anak-anak kecil. Untuk menumbuhkan cinta. Sampai pernah suatu hari datang orang Badui. Bertanya kepada Nabi SAW. Atuqabbiluna sibyanakum? Apakah kalian mencium anak-anak kecil di antara kalian? Bayi-bayi kalian? Kata Nabi, iya. Oh, kita tidak mencium. Bangga dia. Seakan-akan orang-orang yang perkasa itu, oh, nggak punya kayak gitu. Kata Nabi SAW, ya mungkin Allah sudah cabut rahmat dari kalian. Rasul SAW subhanallah syamah. Diciumin tuh anak-anak kecil. Bukan hanya anaknya sendiri, bukan hanya cucunya. Para sahabat Nabi kalau punya anak langsung dibawakan kepada Nabi SAW. Dibawa ke Nabi SAW. Rasul SAW bagaimana berbagi cinta dengan cucunya. Umamah binti Abil As. Salat jadi imam. Anaknya ditaruh di sini jamaah. Masih kecil jamaah. Dan antum lihat ya orang tua yang gendong anaknya di sini. Bagaimana perasaan anaknya. Bagaimana cinta dia kepada ayahnya. Dia pegang kepala ayahnya ya. Nanti sama bapaknya dimundurin. Dia takut jatuh. Ayah, ayah. Katanya subhanallah. Bukan dengan kekerasan. Nabi kita tuh Nabiur Rahmah. Nabi kasih sayang.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu kecuali rahmat buat alam semesta ini. Sehingga mulai dari sejak dini Nabi menumbuhkan cinta dan kasih sayang di anak-anak para sahabat. Yang kedua, orang tua harus tegas juga. Tidak semua keinginan anaknya diturutin. Karena anak ini belum tahu mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Anak itu hanya tahu enak. Berapa banyak anak suka permen, suka es krim. Akhirnya malam hari batuk. Orang tua, enggak Ustaz, anak kan sayang sama anak. Ustaz. Anak belikan satu lusin. Ustaz. Bukan. Maka kasih sayang itu membuat antum melarang dia. Terkadang itu berbahaya buat dia. Anak kadang-kadang ketemu anak-anak beli permen apa namanya itu? Yang bulat atasnya. Ya permen itulah. Tahu kan itu mah? Kadang-kadang dia itu beli di toko dekat rumah. Anak datang, dia pegang di mulutnya. Anak ngomong, ayo dibuang. Sebentar Bapak, sebentar. Dia kadang-kadang dia gigit jemaah, baru dia buang. Astagfirullahaladzim. Itu anak-anak, dia nggak tahu kalau kita tuh sayang sama dia, bukan jahat sama dia. Dan ada anak, ketika keinginannya tidak diturutin, dia demonstrasi. Walaupun nggak pakai izin kepolisian ya, nggak. Dia demonstrasi, nangis, muter-muter ya. Dia tunjukkan, dia ingin bikin malu orang tuanya. Akhirnya orang tuanya, aduh yalah dikasih. Tatkala itu engkau telah salah mendidik itu anak. Dia sudah tahu kelemahan orang tuanya. Demonstrasi. Nggak boleh. Jadi kita harus nggak boleh. Tapi kalau kita menghalangi dia dari apa yang dia inginkan, kita perlu cari ganti. Bagaimana pikiran dia ini lupa dengan apa yang dia inginkan. Dan itu mudah sebenarnya jemaah. Anak itu nangis nggak lama. Kadang-kala nangis ya, anak-anak nangis ingin sesuatu, ingin mobil-mobilan ini itu anak gendong dia, anak bawa ke taman, anak liatin daun-daun yang lihat nih. Nih ada ulatnya yang lihat nih. Dia lihat, oh iya ada ulatnya. Lupa sama mobil dia sudah. Orang tua harus cerdas bagaimana membuat anak itu lupa dari apa yang sebenarnya membahayakan dia. Tidak semua yang dia inginkan kita kasih. Yang ketiga, mendidik mereka dengan contoh. Dari sejak awal dikasih contoh. Dari sejak dini. Anak punya anak, ya. Anak nggak pernah ngajarin dia itu kencing di depan rumah. Tahu-tahu suatu hari dia buka celana, kencing di taman. Astagfirullah, belajar dari mana ini? Nah, ngomong, oh belajar dari anaknya tetangga. Jadi anaknya tetangga itu ketika ngomong sama orang tuanya, mau pipis ya buka sudah. Jadi di depan taman ya pipis. Akhirnya dia melihat, oh enak seperti ini. Itu contoh bahaya jangan. Kenapa penting memilih lingkungan? Karena anak ini ketika masa kecil dia akan lebih terpengaruh dengan apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Belum lengkap dia bisa memahami, belum. Tapi dia bisa merekam dengan matanya apa yang dia lihat. Ngomong kadangkala jamaah, kotor. Itu terekam sama dia. Dari mana? Ya. Maka Anda selalu tanya, kalau ada sesuatu yang baru, dapat dari mana? Ya seperti itu. Maka tolong orang tua jadi contoh yang baik. Contoh yang baik ketika datang ke rumah, dicari anaknya, salaman sama anaknya, diciumin anaknya. Dari sejak kecil dia lihat, oh seperti ini menjadi seorang ayah.
akan terekam terus dia. Dia kalau panggil ibunya, umpamanya nama ibunya Siti. Siti. Anaknya manggil ibunya apa? Siti. Siti minta susu. Ibunya Siti. Karena itu yang dia rekam itu. Dia ngomong manggil ibu mama ya, umma ya, umi, nggak ada dia. Makanya kenapa sebagian orang terpaksa manggil istrinya umi. Umi supaya anaknya ikut manggil umi. Nggak manggil nama jemaah. Boleh nggak anak bapak manggil istrinya umi? Boleh. Kalau panggilan itu panggilan manja ya untuk ngajarin anak. Bukan menjadikan istrinya seperti ibunya. Tidak. Sholat orang tua. Perbanyak sholat sunnah di rumah. Jangan semua sholatnya di masjid. Qobliyah mungkin di masjid. Kadang-kala kan jarak azan iqamah itu pendek ya. Kalau kita sholat di rumah qobliyah sampai masjid, assalamualaikum. Itu sebagai masjid itu. Akhirnya kita datang ke masjid lebih awal, sholat qobliyah. Tapi ba'diyah itu waktunya panjang. Antum lakukan di rumah. Sehingga anak antum lihat bapaknya, sholat apa bapaknya. Kadang-kala dia berdiri di samping bapaknya. Ikut dia sholat. Karena dia melihat bapaknya. Makan, sama seperti itu. Ada orang tua yang selalu makan dengan tangan kanannya. Umpamanya. Itu anak lama-kelamaan kalau melihat orang tua yang ngomong, tangan kanan. Nah ini ayah pakai tangan kanan. Oh iya ayah. Mana kiri dan kanan ayah? Kadang-kala dia nggak tahu. Pernah anak punya anak. Dia makan pakai tangan kiri. Anak ngomong, nak pakai tangan kanan nak, kata dia. Ayah pegang duit tangan kanannya. Oh iya. Dia nggak paham. Ya ditukar duitnya taruh di tangan kiri. Makan dengan tangan kanannya. Seperti itu terus orang tuanya memberikan contoh yang baik. Insya Allah anak tumbuh besar akan mencontoh orang tuanya. Baca Quran. Coba orang tuanya pegang Quran. Anak akan cari Quran. Tapi sebagian orang tua pegang tablet. Ngaji. Nak, ngaji. Anaknya suruh ngaji, bapaknya pegang tablet. Dia itu sakit hati sama orang tuanya. Maka tolong hindarin seperti itu. Jadi ketika nyuruh anaknya, hendalah orang tua melakukan terlebih dahulu. Jadi kalau mau ngaji, sudah pegang Quran. Yuk ngaji nak ya, baca Quran. Anak itu akan baca jemaah. Nggak perlu teriak-teriak didik anak akhirnya. Sebagian orang tua mengatakan, oh bapak dulu sudah ngaji, sekarang kamu yang ngaji. Ya nggak benar-benar anak antum, padahal dia butuh contoh dari antum. Kemudian yang keempat, ketika anak kecil itu perlu ditalkin anak itu. Artinya dikasih tahu, ainallah fis sama umpamanya. Tanya man rabbuk Allah. Terus tanya man rabbuk Allah, man rabbuk Allah, man nabiyuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma dinuk Islam. Terus ditalkin dia. Karena apa? Karena memang dia memorinya masih kosong. Dia belum bisa menalar pada waktu itu. Yang bisa hanya menghafal. Maka pendidikan anak pada waktu itu berupa hafalan. Terus diajarkan. Kenapa anak-anak TK itu bisa hafal doa-doa? Kenapa ibunya nggak hafal? Karena anak TK terus ditalkinin sama gurunya. Baca ini, baca ini, baca ini terus. Orang tuanya, alhamdulillah Ustaz, anak-anak bisa baca doa keluar rumah Ustaz. Ibunya belum hafal Ustaz. Kenapa? Dulu dia tidak ditalkin. Maka dikatakan al-ilmu fis sighari kan naqshi 'alal hajar. Ilmu di waktu kecil itu seperti memahat di atas batu. Dia akan hafal terus. Kemudian yang kelima, yang keenam. Yang kelima. Antum harus tahu kapan memberi sanksi kepada anak, kapan memberi reward kepada anak-anak. Ada punishment, ada reward. Antum harus lihat. Anak ini cocok enggak
dikasih hukuman. Kadang-kala belum cocok. Jangan dikasih hukuman. Hukuman itu bukan berarti memukul, jemaah, enggak. Menghukum itu bisa jadi tidak memuji pekerjaan dia. Mengabaikan kerjaan dia. Anak melakukan kesalahan, enggak dilihat sama orang tuanya. Memberikan reward kepada anak bisa jadi berupa pujian, bukan hadiah. Ya Allah nak, bagus banget nak ya. Anaknya kadang-kala gambar. Ini sampai ada cerita orang tua yang zalim, jemaah ya. Itu anak kecil, jemaah, menggambar di mobil Mercedes ayahnya. Pakai paku, jemaah. Oh, sampai itu jadi gambar. Dipanggil, ayah, ayah, sini ayah. Kata dia, ayah. Ini ayah, aku bikin gambar yang bagus ayah. Marah ayahnya. Akhirnya sama ayahnya dipukul anaknya. Tangannya. Dipukul. Sampai demam. Anak itu di malam hari. Ternyata infeksi. Sampai akhirnya anaknya itu dipotong tangannya. Ketika itu anak, ayah, aku minta dikembalikan tanganku ayah. Tadi tujuan orang tuanya apa sih? Biar dia itu gambar. Kadang-kala anak itu gambar salah tempat, ya dikasih tahu. Jangan dihukum, dia itu nggak paham. Anak main HP, HP-nya jatuh, pecah. Dimarahin sama orang tuanya. Nggak perlu dimarahin. Dia nggak sengaja, jamaah. Antum lebih cinta mana? Sama anak antum apa sama HP antum? Tahu-tahu anaknya HP-nya dibikin kapal-kapalan di kamar mandi. Ayah. Antum lihat, Allahu Akbar. Jangan dimarahin. Karena dia nggak paham. Dia pikir itu kan HP kan ada lampunya. Jadi kalau di air terang ayah. Seperti itu. Kapan antum memberikan hukuman dan kapan memberikan pujian atau bahkan memberikan hadiah, antum harus paham. Dan ketika antum berjanji harus ditepati. Dan masih banyak yang lainnya, jamaah. Mendidik anak dengan cerita. Ketika malam hari tidur, tolong ditemenin anaknya tidur. Jangan pegang HP orang tuanya. Anak pernah ditegur sama anak-anak, ya Allah, mudah-mudahan Allah ngampuni anak. Anak tidur, nemenin anak baca. Anak baca tablet atau HP waktu itu, anak baca. Apa kata anak-anak? Abah ini sama Ummah, kata dia. Kalau mau tidur pegang HP, kata dia. Anak itu tahu ya, Ma. Anak, ya Allah, benar ya. Akhirnya anak taruh. Ketika mau tidur, antum perlu dekat sama anak antum. Antum baca Quran, antum cerita. Antum pegang HP cerita buat dia. Sehingga dia tahu apa yang sedang dibaca oleh ayahnya. Itu penting, mendidik dengan cerita. Sepertiga Al-Quran itu isinya cerita. Kemudian memanfaatkan peristiwa-peristiwa tertentu. Ada angin, ada hujan, ada banjir, ada tabrakan, ada apa. Manfaatkan itu untuk mendidik anak. Nah, ini lihat nak, seperti ini nak. Jadi bukan cuma nonton orang tuanya. Mau lihat banjir, yuk lihat banjir yuk. Oh, orang-orang pada kebanjiran tuh, lihat kesian. Akhirnya kita tidak mendidik. Karena peristiwa itu seharusnya membantu kita untuk mendidik anak kita. Hadza wallahu a'lam bishawab, jemaah. Artinya pembahasan tentang ini panjang dan semua harus belajar bagaimana mendidik anak kita dan membawa mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Insyaallah kajian kita sampai jam 8 jemaah. Baru sholat isya kita insyaallah. Nah, fadhil. Masya Allah. Pertanyaannya yang sesuai dengan tema. Saya mau nanya masalah rumah tangga. Suami saya berselingkuh hampir 6 kali. Saya selalu bertahan sampai titik saat ini terakhir saya nggak bisa kuat lagi lihat perlakuan suami saya.
Yang saya tanyakan, apakah saya berdosa saya keluar rumah di saat pertengkaran belum terselesaikan? Apakah saya berdosa saya minta gugat tapi suami saya nggak mau talak saya? Sementara ortu sudah sakit hati dan nggak mau terima perlakuan suami. Apa saran Ustadz dengan posisi saya? Suami nggak mau minta maaf sama sekali ataupun nyusul saya ke rumah ortu saya sudah berdoa meminta yang terbaik. Jamaah, kadangkala memang pertikaian dalam rumah tangga itu tidak terselesaikan. Mereka tidak bisa menyelesaikan. Apa kata Allah? فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Apabila kalian takut pertikaian itu nggak ada ujungnya, maka ya sudah, kirim utusan dari pihak lelaki, utusan dari pihak perempuan. Sekarang ini kondisinya harus ada mediasi. Kirim dari pihak keluarga perempuan, dari keluarga laki-laki, ini gimana? Supaya ketahuan masalahnya itu di mana dan siapa penyebabnya. Sekarang kan istri yang bertanya mengatakan suaminya yang bermasalah. Mungkin suami juga mengatakan istrinya yang bermasalah. Maka dalam masalah seperti ini perlu mendengar dari kedua belah pihak. Di situ Allah memerintahkan untuk mengirim mediator. Dari pihak keluarga laki-laki, pihak keluarga perempuan. Kalau mediator ini mengatakan, oh kayaknya nggak bisa dilanjutkan. Ya sudah, cerai. Jadi ucapan mediator itu bisa menjadi keputusan nantinya di pengadilan. Ketika mengatakan enggak, sudah nggak bisa dilanjutkan. Ini nggak benar lah, yang laki ini nggak benar, sudah selesai. Atau mengatakan enggak, perempuannya memang nggak benar, sudah nggak usah dilanjutkan. Ya sudah, diputuskan. Kadang-kala perceraian itu menjadi solusi terbaik jemaah. Daripada dilanjutkan namun rumah seperti neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menikah 2 tahun. Qadarullah belum memiliki anak. Insya Allah kami sudah ikhtiar. Saya mau bertanya bagaimana cara menghadapi pertanyaan yang suka menusuk hati mengenai anak. Dan beri motivasi untuk kami agar sabar menanti. Jemaah, kita ini menghadapi kehidupan ini untuk urusan dunia jangan terlalu serius. Urusan akhirat serius. Ditanya, udah isi perutnya. Doakan belum. Ya sudah. Pertanyaan seperti itu kadang-kala ada. Sampai ada seorang yang membunuh tetangganya karena ditanya kapan nikah. Dibunuh tetangganya itu jemaah. Karena dia, na'udzubillah jemaah. Enggak perlu terlalu jadi beban. Baru 2 tahun. Bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai tua renta. Nabi Zakaria dikatakan sampai umur 100 tahun, istrinya umur 90 tahun kira-kira. Baru punya anak. Jadi kalau anti baru 2 tahun, subhanallah. Baru 2 tahun. Aisyah radhiyallahu ta'ala menikah sama Nabi SAW sampai Nabi meninggal dunia. Alaihi salatu wasallam gak punya anak. Jadi husnudzon sama Allah. Kenapa Allah gak kasih anak kepada sebagian orang? Allah tahu mana yang terbaik buat anti. Bisa jadi punya anak anti durhaka nanti. Bagaimana Allah kirim Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khidir untuk membunuh seorang anak. Dibunuh itu anak jemaah. Dipelintir kepalanya mati. Kata Nabi Musa, gimana kau bunuh dia? Kata dia. Allah yang nyuruh. Jadi kadang-kala tadi kita bicarakan anak itu ya karunia Allah. Anak itu bisa jadi perhiasan. Anak itu bisa jadi azab buat orang tuanya. Ujian buat orang tuanya. Sehingga ketika engkau sampai mati gak punya anak. Ya sudah. Mungkin memang Allah takut. Kalau aku punya anak. Anakku durhaka nantinya. Husnudzon sama Allah SWT. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana memberikan perhatian kepada anak-anak yang jauh
dia ikut mantan suami. Jangan ikut mantan suami, dia ikut bapaknya. Bapaknya itu maksudnya. Jadi seakan-akan, subhanallah jamaah. Ingat, perceraian itu tidak boleh memutuskan silaturahim. Hubungan pernikahan mungkin putus, tapi persaudaraan gak akan pernah putus. Itu suami, mantan suami tetap bapak buat anakmu. Karena terkadang orang tua kalau cerai, anak ikut ibu, ibunya ini menanamkan kebencian kepada mantan suami. Padahal bapaknya anaknya. Maka kalau anti nggak bisa memberikan perhatian yang lebih, ya memang sudah selesai tugas anti, itu tugas bapaknya. Tapi kalau ini diambil karena dia ikut sama bapaknya. Kalau ikut sama ibunya maka bapaknya tetap tanggung jawab. Ingat bagi para lelaki yang dia menceraikan istrinya, tanggung jawab suami itu tidak pernah berubah kepada anak dia. Walaupun sudah terjadi perceraian, hak-hak anaknya tetap harus diperhatikan. Pendidikan anaknya, sandang pangan anaknya harus dia perhatikan. Kalau anak itu ikut ibunya. Maka kalau anti memang nggak bisa sebagai seorang wanita karena anak ikut bapaknya, ya anti banyak berdoa dan minta kepada bapaknya anak-anak yang sudah menikah lagi mungkin agar anaknya sekali-kali dikirim ke rumah ibunya. Maka jaga hubungan itu. Allah mengatakan wala tansawul fadla bainakum. Kalian yang udah cerai itu jangan melupakan keindahan-keindahan yang terjadi antara kalian. Pernikahan itu biasanya dimulai dengan kecocokan, ketertarikan, cinta, di tengah jalan putus, jangan lupakan masa lalu yang indah. Sudah kalau memang harus putus-putus, itu bentuk kesetiaan seorang suami kepada mantan istrinya. Dia tetap mengatakan kepada anaknya, nak kamu harus berbakti sama ibumu. Itu ibumu. Bapak pernah hidup sama ibu selama 10 tahun ya. Cuma takdir Allah akhirnya kita harus berpisah. Nak. Si ibu juga seperti itu mengatakan, nak itu bapakmu loh. Nak. Bapakmu yang dulu senantiasa membawa oleh-oleh buat engkau, hadiah buat engkau. Cuma memang akhirnya ibu gak bisa melanjutkan. Engkau ingat, engkau harus berbakti sama ayahmu. Itu yang perlu diperhatikan jemaah. Barakallahu fikum. Ustadz, istri ana selalu meminta nambah anak. Tapi ana khawatir melihat kondisi akhlak istri saya yang kasar dan kurang akhlak. Terlihat anak pertama saya yang terdidik kasar dan sudah bisa memukul ayahnya. Padahal anak saya masih umur 8 tahun. Mohon solusinya Ustadz, apakah tetap nambah? Saya khawatir anak kedua terdidik kasar lagi Ustadz. Mohon doanya untuk istri tercinta saya Ustadz. Soalnya kalau anak nasihatin justru marah-marah. Nih lihat kalau salah milih istri. Masa mau ganti istri coba? Nah, tapi Allah mengatakan wa in aradtumustibdala zaujin makana zaujin. Kalau kalian ingin mengganti istri, boleh ganti istri. Boleh enggak? Boleh. Kayaknya enggak bisa dilanjutkan. Anda mau cari yang lainnya, boleh. Tapi ada hak-hak kewajiban yang harus dilakukan. Sekarang bagaimana? Sekarang sebelum nambah anak, perbaiki istri. Atau silahkan nambah anak. Bismillah. Sambil dalam perjalanan itu antum memperbaiki istri antum. Kadangkala jamaah suami salah cara menasehatin istri. Yang menyebabkan terjadi percekcokan. Tadi dikatakan marah-marah. Maka berusaha sekarang mengkondisikan. Nasihati istri dengan cinta dan kasih sayang. Samakan visi dan misi. Duduk sama istri. Yuk kita mau nambah anak ini mau dibawa kemana anak kita.
Iya aku kepingin ini tuh ya bismillah. Keinginan yang mulia. Aku kepingin anakku nanti berbakti sama orang tuanya ya. Ingin anak-anak itu ya bersama kita ke surga. Ya sudah bismillah. Sekarang perlu kita perhatikan apa yang harus kita siapkan kalau ingin anak seperti itu. Dan ketika memberi nasihat istri marah, antum jangan marah juga, diam. Diam sudah. Perempuan itu akalnya kurang jemaah. Betul. Perasaannya yang lebih besar. Makanya ketika mendidik anak laki dengan anak perempuan beda. Perempuan jaga perasaannya. Laki lebih kepada akal dia nantinya. Maka kita pun menghadapi istri kita. Kata Rasul naqisatu aqlin wa dinin. Ribut dikit sama suaminya, ceraikan aku. Ceraikan aku. Wah, marah-marah, ceraikan aku. Kata suaminya, aku ceraikan kamu. Si minta dicerain, habis cerain nangis. Iya. Dia paginya mikir, ya Allah aku ceraikan. Perasaan. Jadi antum jangan ngikutin keinginan perempuan. Tapi dengan bijak. Insya Allah semoga Allah memberikan hidayah kepada istri antum. Oh ini udah. Apa hukumnya boneka, mainan hewan, dan nyanyian mendidik sebagai bahan ajar untuk anak? Kalau boneka boleh, kalau memang boneka itu dimainkan sama anak kita. Walaupun sebagian ulama berpendapat ya boneka yang tidak terlalu mirip lah. Tapi boneka bukan untuk dipajang, untuk anak-anak. Karena khususnya perempuan. Anak perempuan itu kan memang tadi perasaannya ditumbuhkan. Bagaimana dia sayang dengan anak. Dia gantiin bajunya bonekanya ya. Kemudian dia kasih susu, dia gendong bonekanya. Memang itu yang perlu ditumbuhkan. Anak laki jangan. Beda, tadi lagi beda didik anak laki. Seperti itu. Kemudian mainan hewan. Sama hewan tadi buat anak laki mungkin yang dimaksud seperti itu. Tapi bukan untuk dipajang. Untuk dimainkan. Selesai dibungkus ditaruh. Karena sekarang Anda melihat ada orang yang punya etalase isinya boneka. Bukan untuk itu boneka dibikin. Ada anak kuliah masih mainan boneka. Bahkan beli boneka. Enggak. Engkau sudah bukan waktunya main boneka. Engkau waktunya menikah. Nah, kalau nyanyian, jadi ada nyanyian yang bentuknya nasyid. Nasyid itu yang tanpa musik tentunya. Selama lirik dan maknanya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, silahkan. Nasyid-nasyid yang mendidik nggak ada masalah umpamanya seperti itu ya. Jadi seperti lantunan puisi yang di apa? Dia dibacakan oleh ibunya umpamanya sama anaknya ya. Itu nggak ada masalah insya Allah. Asalkan tadi nggak pakai musik dan tidak maknanya tidak bertentangan dengan agama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah anak sedang hamil. Bagaimana cara mendidik anak sejak dalam kandungan? Masya Allah jemaah. Seharusnya sebelum kandungan. Baca doa. Ya. Perbanyak istighfar. Dosa itu membawa naas. Kadangkala anak jadi durhaka karena dosa orang tuanya. Maka ketika punya anak, banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak berbakti sama orang tuanya. Kemudian perdengarkan janin itu hal-hal yang indah. Dan rajutlah mimpi untuk masa depan itu anak. Mau dibawa kemana itu anak. Sejak itu engkau sudah persiapkan. Sehingga ketika anak itu lahir, engkau sudah persiapkan. Aku akan kasih nama fulan. Siapa nama anakku nanti? Insya Allah
Siapa namanya? Jangan kasih nama anak yang panjang-panjang. Kesian dia. Akhirnya nantinya disingkat namanya, jadi nggak benar namanya. Kasih nama satu, Aisyah, Khadijah. Nama kedua, ketiga nama ayah dan nama kakeknya. Cukup. Karena dia dipanggil dengan satu nama. Bahkan satu nama masih disingkat lagi kadangkala. Namanya Muhammad, panggilannya Meme. Atau Memet, panggil Memet biasanya. Jangan. Kemudian orang tua tolong panggil anaknya itu dengan nama yang sesuai. Muhammad panggil Muhammad, jangan panggil Memet. Abdullah panggil Abdullah, jangan panggil Dudung. Iya jemaah. Atau dipanggil Dul. Sini Dul, jangan. Anak punya anak namanya Jabir. Anak punya nenek waktu manggil Abing. Abing. Anak ngomong bukan Abing, namanya Jabir. Karena anak itu memang belum bisa menyebutkan namanya. Belum bisa. Tapi sebenarnya dia mendengar Jabir. Itu benar yang dia dengar. Hanya saja ketika dia mengucapkan, dia belum bisa. Panggil dengan nama, kasih nama yang indah, panggil dengan nama. Itu sudah dipersiapkan. Nanti mau akikoh ya. Ingat. Kasih namanya dengan nama Nabi. Nabi Muhammad, Ahmad. Dengan nama para Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Daud ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bagaimana penjelasan, mohon penjelasan bagaimana hukumnya meninggalkan pekerjaan dengan alasan ingin konsentrasi ngurus anak. Anak seorang ahwat. Bagus sekali jemaah. Jadi tugas mencari nafkah ini tugas siapa? Suami. Tugas suami. Maka berusaha sekarang ketika antum resign untuk ngurus anak, itu resign yang mulia. Karena memang tugas seorang wanita itu menciptakan generasi masa depan yang berguna untuk nusa dan bangsa. Dan anak itu harus dididik dengan cinta dan kasih sayang. Dia perlu sama ibunya. Bukan perlu sama babysitter. Babysitter sedikit sekali-kali bolehlah. Tapi waktunya harus lebih banyak sama ibunya. Makanya seorang ibu nasihat anak, tolong punya jadwal khusus pegang HP. Jadwal khusus. Pegang HP sehari 2 jam. Maunya pagi sama sore. Sisanya sudah jangan dipegang lagi HP itu. Karena kesian anak-anaknya itu. Ketika punya ibu, Allah, fitnahnya HP ini jamaah. Tangan itu kalau sudah goyang nggak berhenti jamaah. Sampai anaknya nggak dikasih makan sama ibunya kadang-kala. Nah ini pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz, mohon pencerahannya. Kebetulan suami anak ada di kajian ini. Boleh nggak ngomong kebetulan jemaah? Boleh. Buat manusia banyak kebetulan. Buat Allah nggak ada yang kebetulan. Artinya buat kita kebetulan itu tanpa ada janji ketemu gitu loh. Oh kebetulan nih. Tapi sama Allah udah ditakdirkan. Maka sebagian orang mengatakan kebetulan ada ustadz nih. Oh afwan ustadz, qadarullah ada ustadz. Enggak, memang takdir Allah semuanya. Tapi kebetulan itu ada. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan kapan kita boleh mengatakan kebetulan. Artinya sesuatu yang memang tidak direncanakan sama kita. Itu makna kebetulan. Kebetulan suami anak ada di kajian ini Ustaz. Saya dan suami berbeda cara dalam mendidik. Contoh, saya melarang nonton TV. Suami saya malah ngajak nonton bioskop. TV. Saya ajarin untuk hafalan. Tapi ayahnya malah ngajakin main game. Gimana caranya supaya bisa membuat saya dan suami satu faham dalam mendidik anak Ustaz? Ini salah pilih suami. Betul, makanya kita kalau salah aja, masalah di awal antum salah pilih motor, mau tukar nambah antum jemaah. Kadang kalau seperti itu.
Maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama, istighfar. Kenapa istighfar? Karena salah memilih bapak buat anak-anak. Mungkin engkau ketika memilih itu lelaki karena tampan. Karena fulus. Bukan karena akhlak dan agama. Kemudian dalam perjalanan hidup engkau dapat hidayah. Kemudian mengeluhkan suaminya yang seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Tadi istighfar. Yang kedua, perlu menyamakan visi dan misi sama suami. Perlu duduk bersama. Mas, anak-anak ini mau dibawa kemana, Mas? Tanya sama suaminya. Yang jelas suami punya cita-cita buat anak-anaknya. Maka tatkala nanti suatu saat memang tidak bisa dilanjutkan karena nggak ketemu titik temu, berpisah. Rasulullah SAW pernah mendudukkan istrinya yang 9 tuh jemaah. Satu persatu dipanggil. Dikasih tawaran. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Di surat Al-Ahzab ayat 28. Katakan wahai Nabi kepada istri-istrimu, kalau kalian ambisinya, visi dan misinya itu dunia, perhiasan dunia, keindahan dunia, kata Nabi SAW, fata'alain, kalian kesini semua, aku akan kasih pesangon buat kalian. Aku akan kasih nikmat buat kalian, duit, lalu aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang indah. Nggak bisa dilanjutkan. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Kalau yang kalian inginkan itu adalah Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, sesungguhnya Allah menyediakan buat orang-orang yang baik di antara kalian itu pahala yang besar. Jadi sama suami duduk. Suatu saat kalau nggak mungkin, kalau masih ada harapan bisa diperbaikin, diperbaikin. Duduk sama suami, doa, tulis surat sama suami. Bang tolong baca inilah bang. Minta sama suami. Datangkan ustadz, ngobrol sama suami. Apa saja usaha agar suami visi dan misinya berubah. Mudah-mudahan dengan seperti itu Allah membuka pintu hatinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan jamaah. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah itu dari diri Anda. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.